Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Asfi Channel. Di video kali ini aku akan membahas alur film horor yang berjudul Lair. Film ini rilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang iblis jahat yang bersemayam di sebuah artefak kuno dan membuat orang yang dipengaruhi iblis itu membantai semua keluarganya. Penasaran dengan ceritanya? Gak perlu lama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang sedang ketakutan karena melihat ayahnya yang berperilaku aneh. Diketahui sang ayah bernama Ben. Dengan membawa sebuah artefak kuno, Ben mengejar istrinya yang sudah terlihat babak belur. Tak lama kemudian anak itu melihat ibunya tewas dan dia pun berusaha untuk kabur. Dan film pun baru dimulai. Beberapa hari telah berlalu. Beralih ke sebuah penjara, terlihat Ben yang sekarang menjadi tersangka. Dia sedang didatangi temannya yang bernama Steven. Steven tidak menyangka kalau Ben sudah tega membantai keluarganya sendiri. Namun Ben mengatakan bahwa itu bukanlah kehendaknya. Mendengar hal itu, Steven marah dan tidak mempercayai Ben. Ben menyalahkan Steven karena dia merasa kalau kekacauan tersebut berasal dari barang-barang kuno milik Steven yang berada di rumahnya. Ben juga menyalahkan kegiatan mereka yang selalu mencari penampakan hantu dengan rekaman-rekamannya. Namun Steven menyangkalnya karena dia tidak percaya benda-benda miliknya yang mempunyai hal-hal mistis. Untuk menghindari pertengkaran, Steven pun memutuskan pergi dan berjanji akan membantu Ben untuk bisa keluar dari penjara. Kemudian Steven bertemu dengan pengacara Ben yang bernama Wendy. Steven mengatakan kalau Ben sudah gila dan membutuhkan terapi. Akan tetapi Wendy merasa bahwa penjelasan Ben itu bisa saja benar karena dia sudah tahu kalau ada sebuah artefak kuno di rumah Ben yang mencurigakan dan perlu diteliti. Singkat cerita, sekarang Steven berada di apartemennya. Dia menghubungi temannya, sebut saja namanya John. Steven mengajak John untuk membuktikan perkataan Ben yang dipengaruhi iblis. Steven pun berniat menyimpan artefak kuno itu di dalam apartemen. Kemudian dia akan merekam kejadian itu untuk membuktikan kebenaran dari artefak yang katanya bisa mendatangkan iblis. Steven yakin kalau caranya itu bisa membantu Ben di pengadilan nanti. Akhirnya John menyusup ke tempat barang bukti yang berada di pengadilan. Kemudian dia mengambil beberapa benda yang berasal dari rumah Ben. Ketika barang bukti berhasil didapatkan, John pun langsung menuju apartemen Steven. Steven mempersiapkan sebuah monitor di kamarnya, kemudian dia bersama John menempatkan satu boneka seram untuk percobaan pertamanya. Steven juga melengkapi kamar tersebut dengan pintu canggih. Tak lama kemudian, seorang wanita yang bernama Maria bersama keluarganya datang ke apartemen. Mereka adalah penghuni baru yang sudah memesan kamar di apartemen ini. Akhirnya kedatangan mereka dijadikan Steven sebagai bahan percobaan. Kemudian Steven membawa mereka ke sebuah kamar yang sudah dipenuhi dengan kamera tersembunyi. Malam pun tiba, Steven terus memantau penghuni baru melalui monitor. Namun bukan keanehan yang dilihat Steven, ia justru melihat penghuni baru apartemen yang lesbi. Kemudian Steven melihat anak Maria yang bermain dengan boneka seram tanpa terjadi apa-apa. Keesokan harinya Steven meminta boneka seram itu dari keluarga Maria. Steven juga menukar boneka seram itu dengan boneka beruang. Namun hal itu malah membuat Maria merasa tidak senang dengan Steven. Singkat waktu, ketika malam hari Steven mencoba menggunakan artefak kuno itu sebagai percobaan selanjutnya. Ia menyelinap dan menyimpan artefak tersebut di depan pintu. Sementara itu Maria sedang mandi tiba-tiba bermimpi aneh. Terlihat artefak itu mulai memberikan dampak buruk bagi keluarga Maria.
Keesokan harinya, Stephen melihat seorang wanita yang bernama Charlie telah menemukan artefak tersebut. Karena merasa benda tersebut aneh, Charlie pun menyimpannya di bawah ranjang anak Maria yang bernama Lily. Beberapa saat kemudian, Stephen melihat karpet yang tiba-tiba bergerak sendiri. Stephen pun kaget dan sulit untuk percaya dengan hal tersebut. Kemudian Stephen sangat kaget saat melihat sesuatu keluar dari bawah ranjang. Sementara itu Charlie melihat baju Lily yang ada sedikit darah, dan ketika dibuka ada goresan kecil di tubuhnya. Keesokan harinya Stephen menceritakan kejadian aneh itu kepada John. Dia khawatir akan keselamatan Maria bersama keluarganya. Namun tanpa diduga niatnya untuk membantu Ben sudah berubah, karena Stephen menginginkan lebih banyak mendapatkan keuntungan dari rekaman mistisnya tersebut. Namun John tidak setuju dengan niat Stephen yang mengorbankan keluarga tak bersalah demi konten. Singkat cerita, Stephen menaburkan garam sakti sebagai perlindungan di depan pintu kamar Maria. Sayangnya hal itu diketahui oleh Charlie. Namun Stephen beralasan kalau garam itu hanya sebagai penangkal serangga. Merasa kelakuan Stephen aneh, Maria pun mengusirnya. Malam pun tiba. Ketika bersantai, Charlie memberikan rokok kepada anak Maria yang bernama Joy. Keesokan harinya, Joy mengajak teman-temannya berpesta di rumahnya. Sepasang teman Joy pun langsung menuju kamar Maria. Ketika di dalam kamar, cewek tersebut pergi ke toilet, sedangkan si cowok tewas dibunuh iblis jahat. Tak lama kemudian si cewek keluar dari toilet dan iblis itu menariknya ke dalam kamar. Mendengar ada yang aneh, Joy kemudian berniat mengeceknya. Namun karena mendengar sesuatu yang aneh, Joy kembali lagi menuju kekasihnya. Betapa kagetnya Joy saat melihat sang kekasih berjalan di atas pecahan kaca. Joy berusaha menyadarkan kekasihnya namun tidak didengar. Cowok tersebut tetap berjalan menuju jendela dengan tatapan yang kosong. Tak lama kemudian kekasihnya melompat ke bawah dan seketika tewas. Di saat itu juga Stephen kaget saat melihat kekacauan di kamar Maria. Dan betapa sialnya Stephen karena gagal mengurung sosok misterius di dalam kamar tersebut. Sementara itu Joy menuju kamar Maria. Dia sangat terkejut saat menemukan temannya sudah tewas dengan mengenaskan. Kemudian Joy dan Lily berusaha meminta bantuan kepada Stephen. Namun Stephen tidak mau menolong mereka karena dia tidak mau mengambil resiko, apalagi sampai berurusan dengan polisi. Akhirnya Joy bersama adiknya kabur dari apartemen tersebut. Untuk menghilangkan jejak, Stephen menyuruh John untuk membersihkan kekacauan di apartemen Maria. Singkat cerita, John membawa semua jasad teman-teman Joy dan dia pun membersihkan semua ceceran darah di setiap ruangan apartemen. Keesokan harinya, Joy dan keluarganya kembali ke apartemen dengan membawa polisi. Namun para polisi ini bingung karena laporan Joy tidak sesuai dengan keadaan apartemen yang bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian Maria menemukan bekas minum-minuman keras di apartemennya. Melihat hal tersebut, para polisi pun yakin bahwa laporan Joy cuma mengada-ngada. Sementara Stephen mendengar percekcokan Joy dengan para polisi. Stephen pun merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan kepada keluarga Maria. Keesokan harinya, para polisi mendatangi apartemen Stephen karena mereka mendapat laporan bahwa di apartemen Stephen telah terjadi pembantaian. Dan seorang detektif yang bernama Mark ditugaskan untuk mencari siapa pelakunya. Mark sangat kaget saat melihat ceceran darah di ruangan tersebut. Kemudian Mark menemui Lily dan berusaha menanyakan keberadaan keluarganya. Namun Lily tidak mau berkata apa-apa. Kemudian seorang anggota polisi mengajak Mark untuk mengecek ruangan Stephen. Sesampainya di sana, para polisi menemukan potongan tubuh yang diduga adalah milik Stephen. Mendengar nama Stephen, mereka ingat kalau pria tersebut sedang dalam proses penyidikan. Ternyata beberapa bulan lalu Stephen terlibat kasus pembunuhan misterius. Tak lama kemudian, seorang anggota polisi menemukan sebuah rekaman kejadian kemarin malam. Terlihat Joy yang sedang bertengkar dengan Charlie karena dia sudah muak dengan pacar ibunya tersebut. Karena Charlie selalu memberi pengaruh buruk pada Maria. Di tengah pertengkaran Joy dan Charlie, Maria menuju kamarnya dengan tatapan kosong.
Ternyata dia sudah dalam pengaruh iblis. Kemudian Joy pingsan karena ditampar Charlie. Saat Charlie keluar kamar untuk menemui Maria, tiba-tiba saja Charlie diserang iblis hingga tewas. Steven yang menyaksikan hal itu dari monitor sangat kaget. Dia pun mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, Joy sadar dari pingsannya dan mencari adiknya. Mendengar suara gaduh, Joy menuju kamar Maria. Betapa kagetnya Joy saat melihat ibunya sudah tewas dengan mengenaskan. Saat Steven melihat boneka beruang, Mark menduga kalau di dalam boneka itu terpasang sebuah kamera. Kemudian Mark menemui Lily untuk meminta boneka tersebut. Ternyata benar, dalam boneka tersebut terpasang kamera dan dia pun langsung mengeceknya. Mark kaget saat melihat isi rekaman tersebut karena iblis tersebut menyerupai Lily. Dan akhirnya Mark tewas dibunuh iblis tersebut. Beberapa hari telah berlalu, Wendy menangani kasus dari apartemen Steven. Kemudian dia melihat sebuah rekaman saat Joy mencari adiknya. Setelah melihat rekaman tersebut, Wendy menghubungi temannya dan bilang kalau artefak tersebut sudah ada padanya. Kemudian dia melelang artefak tersebut dengan harga yang mahal. 20 million. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita film dari Asfi Channel. Jika kalian suka, jangan lupa buat like video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.